Pertanyaannya, pernah nggak tergoda untuk masuk Anda bunuh aja itu bandar? Kalau itu sering. Mengapa si ayah dan si sulung berbeda saat merespon kembalinya si bungsu? Sang ayah sangat bergembira sehingga ia memestakannya dan mengembalikan statusnya sebagai anak. Sedangkan si sulung marah karena bagi dia si adik tidak pantas untuk kembali. Sang ayah menerima si bungsu kembali semata-mata karena ia begitu mengasihinya. Tidak peduli terhadap apa yang pernah dilakukannya. Sang ayah adalah gambaran Allah Bapa yang mengasihi manusia ciptaannya. Bapa tidak melihat kondisi berdosa dan rusak, tetapi melihat jiwa yang telah dihembuskan nafas kehidupan. Sang kakak menolak si adik karena ia melihatnya sebagai saingan dalam merasakan kasih ayahnya. Oleh sebab itu ia marah ketika melihat si adik dimanja-manjakan oleh ayah mereka. Ia sendiri tidak pernah dipestakan seperti itu. Sebenarnya si kakak sendiri yang tidak pernah menyadari kasih ayah yang tidak pernah pudar kepadanya. Ia sendiri tidak menyadari akan kasih tersebut. Bahkan ketika ia melihat adiknya diperlakukan begitu baik, hatinya meluap penuh dengan kedengkian. Si kakak ini mewakili orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang merasa dirinya sebagai orang benar. Sudah seharusnya mendapatkan kasih Allah. Tetapi dengki dan iri karena Yesus lebih memilih pemungut cukai dan orang berdosa untuk dilayani. Mereka iri karena sebenarnya mereka tidak pernah peduli terhadap kasih Allah sebelumnya. Kembali ke cerita Anda nongkrong di depan rumah bandar, nyamar pakai sandal jepit, pakai topi, ngawasin Benny dan Yeri di dalam ya, karena mereka suka nginep di rumah bandar. Pertanyaannya, pernah nggak tergoda untuk masuk Anda bunuh aja itu bandar? Kalau itu sering. Sering. Tetapi saya kadang-kadang juga ada beberapa teman-teman dari pihak keamanan, saya mau kasih tahu. Tapi kalau saya lihat dengan pada saat itu begitu banyak, begitu bebas orang keluar masuk, ya bukan saja pembeli tapi adalah orang-orang lain. Saya akhirnya pikir, ngapain saya urus mereka, mendingan saya semua selamatkan saya punya anak, karena itu aja yang paling penting. Sehingga saya itu bisa nongkrong di depan rumah, saya tahu, karena saya itu mau berebut kasih sayang sebenarnya sama bandar. Jadi saya punya pikiran anak saya itu boleh pakai, boleh ke bandar, tapi dia harus pulang ke rumah. Sebab kalau dia pulang ke rumah ada kasih sayang di situ. Sehingga disitulah kita berebut, dan waktu itu juga cukup lama untuk berebut kasih sayang ini. Berapa lama Anda mengalami persoalan? Ada sekitar setahun lebih untuk berebut kasih sayang. Sehingga akhirnya mereka juga akhirnya kembali ke rumah walaupun mereka pakai. Karena saya hanya mau kasih lihat sama mereka, Stella, Cita, bahwa mereka kalau pulang ke rumah, kita Yeri, Benny bukan anak yang bermasalah, tapi kita punya anak yang patut kita sayangi, patut kita kasihi. Kalau mereka normal, saya sering ngobrol sama mereka, saya sering tidur sama mereka, sering berdoa sama mereka. Buktikan bahwa kita orang tua tetap kasih sayang, walaupun bagaimanapun nakalnya dia. Tapi kita kasih sayang kita tidak pernah akan luntur. Kita tidak pernah malu sama siapa aja. Yang perlu kita bertanggung jawab sama di atas, walaupun orang bilang saya sebagai orang tua, punya nama sebagai orang yang terkenal, tidak bisa urus anak, oke kita terima. Tapi kita tidak akan goyah untuk kasih sayang kita jadi luntur, sama sekali tidak. Baik.